Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh manusia dari awal Adam sampai akhir zaman bersama jin, dan menciptakan api neraka dan menciptakan surga. Maka tidak lain adalah hikmah dari perbuatan tersebut, Allah menjadikan manusia sebagai hambanya dan jin hanya untuk beribadah kepada dirinya secara tauhid, sehingga Allah membalas mereka al-muwahhidun dengan masuk kepada surga, dan membalas dari jin dan manusia yang beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, atau bahkan kepada selain Allah dan bahkan tidak mempunyai ilah, maka dimasukkan kepada api neraka. Maka oleh sebab itu Allah telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis bahwa hakikat Allah menjadikan langit dan bumi dan menciptakan manusia dan jin dan menciptakan api neraka dan surga kecuali hanya untuk mereka beribadah kepada Allah secara tauhid saja. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf di saat manusia dalam keadaan ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka wahai para ruh yang kelak akan menjadi manusia di muka bumi ini, apakah kalian mengakui alastu bi rabbikum, aku ini adalah Rabb pencipta kalian, pemberi rizki kepada kalian? Maka mereka semua bersaksi, bahkan Fir'aun yang mengaku setelah itu dirinya adalah Rabbul Alamin. Maka mereka mengatakan qalu bala syahidna, tentu kami mempersaksikan atas diri kami bahwa engkau adalah pencipta kami ya Allah, pemberi rizki kepada kami ya Allah, dan hanya the one and only, hanya satu-satunya zat yang patut untuk disembah. Maka setelah manusia diciptakan ke muka bumi, barulah mereka berubah. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali targetnya untuk beribadah secara tauhid. Maka kalimat illa liya'budun, kecuali mereka beribadah. Makna beribadah di sini adalah illa an yuwahidun,
sampai mereka melaksanakan ibadah secara tauhid. Adapun kalau hanya sekedar ibadah melaksanakan peribadatan kepada Allah dan selainnya, atau beribadah kepada dewa-dewa khayalan, atau beribadah kepada wali-wali yang sudah meninggal, maka itu jelas bukan tujuan dari manusia diciptakan. Karena makna illa liya'budun illa an yuwahidullah. Maknanya mereka diciptakan untuk beribadah secara tauhid kepada Allah. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'adz, berkata Nabi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu hakikat dari proses penciptaan manusia di muka bumi? Tahukah kamu apa hak hamba atas Allah dan hak Allah sebagai pencipta atas hambanya? Maka mengetahui hak dan kewajiban di sini. Maka hak Allah yang telah menciptakan manusia dan jin dan memberikan rizki kepada mereka. Apa hak Allah? Maknanya kewajiban jin dan manusia an yuwahiduh wa la yusyriku bihi syai'a. Maka hak Allah yang menciptakan jin dan manusia agar disembah hanya satu, hanya Allah saja, tidak kepada para wali, tidak kepada para nabi, tidak kepada para malaikat, atau tidak menyembah jin dan syaitan, hanya menyembah kepada Allah. He is the one and only. Lalu ditanya lagi, dan kamu tahu wahai Mu'adz, apa itu kewajiban Allah atas hamba? Ay hakul ibad. Haknya hamba atas Allah itu apa? Kewajiban Allah memenuhi kepada hambanya itu apa? An la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Bahwa hak Allah atau hak hamba, kewajiban Allah atas hamba, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan tauhid, salat, berpuasa, semuanya beribadah hanya kepada Allah, maka kewajiban Allah atas hamba ini tidak mengadab di api neraka dan bahkan memasukkannya kepada surga. Dari sinilah wahai ibadallah, hakikat kita mengetahui kenapa Allah menciptakan kita manusia dan jin. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi agar kita berada di bawahnya dan di atasnya, dan Allah menciptakan surga dan neraka sebagai balasan kelak. Inilah hakikat dari kita berada di muka bumi ini. Maka jangan ada yang beranggap bahwa kita di muka bumi ini terjadi begitulah apa yang terjadi. Tiba-tiba di dunia ya sudah nikmati saja apa hidup di dunia ini. Tidak. Tetapi kita diperintah untuk melaksanakan peribadatan tauhid kepada Allah. Maka dalil dari ini semua yang menyatakan hakikat bahwa manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah dengan tauhid, maka Allah mengutus para rasul dari anytime, anywhere, dari setiap zaman dan setiap waktu. Allah mengutus setiap kaum, mulai dari Adam alaihissalam, kemudian Nuh, kemudian Nabi Muhammad, dan sampai akhir zaman kaum muslimin. Maka semuanya diutus para rasul untuk mengajak kepada peribadatan tauhid dan untuk menghancurkan dan menjauhkan manusia dari perbuatan peribadatan kesyirikan. Ini hakikat. Maka Allah mengutus setiap rasul, di mana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Maka kami, kata Allah, telah mengutus kepada seluruh zaman, seluruh waktu, mulai dari Adam, kemudian Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, an ya'budullah wajtanibut taghut. Semua para nabi membawa
akidah yang satu, membawa peran yang satu, ditugaskan untuk berdakwah, menyembah kepada Allah saja wahai manusia, menyeru ini, dan meninggalkan peribadatan kepada tauhid. Maka di ayat yang lain senada dengan ini Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maka kami telah mewahyukan kepada seluruh rasul yang kami utus mulai dari zaman dulu sampai sekarang, tidaklah mereka membawa risalah untuk menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, He is the one and only. Maka kepada kulah kalian semuanya beribadah. Maka dua ayat ini menjelaskan bahwa hakikah Allah menjadikan manusia dan jin hidup di muka bumi dan di bawah langit, dan menciptakan api neraka dan surga, tujuannya hanya satu: memerintahkan apa yang diciptakan oleh Allah dari jin dan manusia, diberikan makan dan minum, beribadah tauhid kepada Allah, masuk surga setelah itu. Dan mereka yang enggan beribadah secara tauhid, bahkan menganggap tidak ada Tuhan, kata orang-orang ateis, maka mereka akan dimasukkan kepada api neraka. Ini saja hakikat dari kehidupan kita yang panjang dan lama di muka bumi ini. Astagfirullah wa atubu ilaih fastagfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua ini kita lebih mengkerucutkan dari permasalahan tauhid. Maka setelah kita mengetahui para rasul diutus dengan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat dari Allah tentang mengajak peribadatan kepada tauhid dan menafikan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah, maka dari antara surat yang sangat banyak sekali keutamaannya, terutama masalah tauhid, Allah turunkan surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas ini pada hakikatnya juga membantah dua kelompok yang notabene dulunya mempunyai rasul, namun mereka melaksanakan kesyirikan dengan mengangkat nabi-nabi mereka menjadi anak Allah, kata mereka. Maka yang pertama, orang Yahud menjadikan Uzair nabi setelah Nabi Isa, ditinggikan derajatnya, bahkan melebihi Musa, dikatakan Uzair anak Allah mereka. Maka ini adalah penghinaan bagi Allah. Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh penerus seperti manusia yang membutuhkan anak untuk meneruskan dari harta-hartanya jika dia meninggal. Maka Allah tidak butuh kepada itu. Allah Hayyu Al-Qayyum, Allah maha hidup dan terus ada, tidak butuh kepada anak, tidak butuh bantuan anaknya. Maka kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang An-Nasara, bahwa Nabi Isa, mereka menyebutnya Jesus Christ, Son of Allah, adalah anak dari Allah Bapa. Maka orang Yahudi dan orang An-Nasara, mereka dulunya mengaku menyembah Allah dengan nabi mereka Musa dan Isa. Namun setelah itu mereka merubah ajaran yang hak menjadi ajaran kesyirikan. Maka kedua kelompok ini mencela Allah, seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rabbuna Jalla wa Ala, "Syatamani ibnu Adam
wa syatmuhum iyaya yaquluna li annani attakhadtu au ittakhadtu li waladan wa sahibah. Maka Bani Adam yang aku ciptakan dan aku berikan rizki di muka bumi ini menamparku, menghinakanku dengan mengatakan bahwa aku mengambil istri dan mempunyai anak untuk membantu diriku. Ini adalah penghinaan dan tamparan bagiku, kata Allah. Maka diturunkanlah dari surat Al-Ikhlas ini. Maka kita baca surat Al-Ikhlas ini dengan qiraah yang banyak. Maka semua qiraah Allah turunkan sama dari ayat 1 sampai 3. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baru di ayat yang keempat Allah turunkan kepada Jibril dan Jibril turunkan kepada Muhammad dengan banyak qiraah karena dialek Arab susah membaca ini. Maka dari 4 qiraah yang dipopulerkan oleh Hafiz an Asim yang kalian hafal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qiraah yang kedua yang dipopulerkan oleh Ya'qub al-Hadrami dengan sukunil fa, walam yakul lahu kuf'an ahad. Dan begitupun qiraah yang ketiga yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan dipopulerkan oleh qiraah Hamzah Az-Zayyat dengan as-sakt, dengan berhenti sejenak. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dan yang terakhir qiraah yang keempat yang dipopulerkan oleh Warsh An-Nafi' dengan An-Naql, walam yakul lahu kufu'an ahad. Maka inilah 4 ayat di surat Al-Ikhlas, yang mana 4 ayat ini semuanya membicarakan tentang sifat Allah yang agung. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah, He is the one and only. Allah hanya satu-satunya untuk disembah. Allahus samad. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan bagaikan seorang ibu, walam yulad juga tidak dilahirkan bagaikan seorang anak. Walam yakun lahu, kita baca qiraah yang ma'ruf, qiraah Hafiz an Asim, kufuwan ahad. Maka Allah nothing compares with the others. Maka Allah itu tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Ayat ini membantah dari 2 kelompok sesat yang dulunya mempunyai agama yang benar dari Yahud dan Nasara. Maka Allah bantah di mana mereka meyakini bahwa Allah mengambil istri Bunda Maria dan mendapatkan anak. Bunda Maria itu adalah anak Allah, iya dan billah. Maka Isa itu adalah anak Allah, kata mereka. Maka ini dibantah dengan ayat di Al-Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada anak. Allah tidak butuh kepada istri. Allah berbeda dengan makhluknya. Dia berdiri sendiri. Maka ini kata Nabi di dalam hadis Al-Qudsi, Allah mengatakan telah menghinakanku dan menamparku Bani Adam dengan mengatakan aku mempunyai anak dan mempunyai istri. Maka kelompok al-Yahud dan Nasara telah disebutkan bahwa mereka telah kufur dengan ucapan ini. Maknanya bukan dari kaum muslimin dan akan kekal di api neraka atas ucapan ini.
di mana Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Disebutkan oleh Allah kafaru min qabl, bahwa berkata orang Yahud Uzair nabi itu adalah anak Allah. Allah menjadikan dia anak. Dan An-Nasara mengatakan Al-Masih Isa, Jesus Christ, the Son of Allah, anak Allah katanya. Ucapan mereka berdua ini sama. Maknanya ucapan orang Nasara mengikuti ucapan orang Yahud yang sama-sama kufur, keluar dari keislaman. Maka mereka forever in hell, kekal di api neraka. Menghina Allah, Allah murka. Dikatakan syatamani ibnu Adam, telah menamparku, telah mengejekku Bani Adam, mengatakan aku ini mempunyai anak, aku ini mempunyai istri. Maka surat Al-Ikhlas di sini menafikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ditafsirkan oleh Mujahid dan oleh Ibnu Juraid, dua tabi'i ini dengan sanad yang sahih dari Waraqah dari Ibnu Juraid, disebutkan keduanya makna lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah lam ya'khud sahibah awwaladan. Allah tidak mengambil istri menikahi Bunda Maria. Allah tidak mempunyai anak dari hasil pernikahan dengan makhluk Bunda Maria menjadi Jesus Christ. Iya dan billah. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama tadi dengan sanad yang sahih, menafikan dari ucapan kekufuran mereka. Lalu setelah kita menjelaskan inti dari surat Al-Ikhlas sebagai realisasi dari kalimat tauhid, maka kita tutup khutbah ini dengan keutamaan surat yang pendek dari surat Al-Ikhlas ini. Maka surat Al-Ikhlas ini sangat pantas bagi kita untuk mengulang-ulangnya, baik di dalam dzikir-dzikir kita, baik di dalam sholat berjamaah. Maka jangan malu imam jika banyak mengulang surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas dari keutamaannya, karena ini khutbah, kita ringkas menjadi 3 perkara saja. Perkara yang pertama, orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas kesehariannya, baik di dalam sholat atau di luar sholat, saat dia membaca satu surat Al-Ikhlas, maka dia seakan-akan membaca sepertiga dari Al-Quran. Maka telah rajih pilihan dari para ulama di saat khilaf. Apa yang rajih dari khilaf? Makna sepertiga dari Al-Quran. Yang rajih adalah mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maka mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari sahabat Abi Sa'id disebutkan, kana rajulun yusalli bil-lail wa yuraddidu bi suratil Ikhlas hatta yuqilluhu. Maka seseorang di malam melaksanakan salat malam, maka dia selalu mengulang qul huwallahu ahad. Terus di dalam salatnya mengulang. Maka seakan-akan dia membaca surat yang pendek. Seakan-akan dia salat malam itu hanya beberapa menit saja. Karena mengulang-ulang 11 rakaat atau 9 rakaat atau demikian dan demikian, hanya qul huwallahu ahad saja. Maka ini disampaikan kepada Nabi. Dikatakan, ya Rasulullah, ada dari sahabat yang mana dia membaca di dalam salat malamnya hanya cukup yastaqilluhu, membuat dia sedikit cukup dengan qul huwallahu ahad saja. Apa jawab Nabi? Fa innahu la ta'dilu wallah sulusal Quran. Demi Allah, orang ini di saat membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, innahu la ya'dilu sulusal Quran, seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Maka tergambar ya ibadallah, sepertiga dari Al-Quran jika kita bagi Al-Quran 30 juz,
maka 10 juz telah dia baca di saat dia membaca qul huwallahu ahad saja. Seakan-akan kalau dari belakang 10 juz, dari juz amma sampai kepada surat Al-Qasas misalnya 10 juz. Maka seperti itu membaca surat Al-Ikhlas, berkata Nabi, wallah innahu la ta'dilu thulutsal Qur'an, seakan-akan dia membaca dari juz amma sampai suratul Qasas 10 juz. Maka ini keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang kedua, orang yang sering membaca surat Al-Ikhlas baik di dalam salatnya atau di luar salat atau di dalam zikir-zikirnya membaca surat Al-Ikhlas ini, maka terutama di saat sedang salat, karena hadisnya seperti itu, dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, dia akan menjadi penyebab dicintai oleh Allah. Maka ya ibadallah, jika seseorang dicintai oleh Allah, maka seluruh dunia membencinya, tidak peduli. Yang penting dicintai oleh Allah. Maka kecintaan Allah kepadanya suatu kenikmatan yang besar. Berapa dari para penjilat ingin dicintai bosnya? Berapa dari para penjilat ingin dicintai tuannya? Berapa dari mereka orang-orang yang kecil ingin dicintai orang-orang yang besar agar mempunyai kedudukan yang tinggi? Namun ini dicintai oleh zat yang satu, yang paling kuat, yang maha hidup, yang pemberi rizki. Maka jika kita dicintai oleh zat ini, yakni Allah, maka cukup kafa an ghairihi. Cukuplah dari kita meminta kecintaan dari yang lainnya. Maka penyebab kecintaan mana dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Maka berkata Aisyah, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun ila sariyah wa kana yusalli bin nas, falamma yusalli kana yukhtimu fi kulli surah bi qul huwallahu ahad. Falamma wasala ila Rasulillah balagha an dzalik fasa'aluhu an hada faqala Rasulullah salhu mada ya'nihi. Falamma sa'aluhu qala hada rajul fa innahu sifatur rahman wa inni uhibbu hadhihi surah li'anna fihi sifatur rahman, fiha sifatur rahman. Maka kata Nabi, balighu fa innallaha yuhibbuh, fa innallaha yuhibbuh. Maka di dalam hadis Aisyah, Nabi mengirim suatu kelompok peleton untuk berjihad. Maka seperti biasa dari satu peleton akan ada pemimpin yang menjadi imam bagi mereka, diikuti kepemimpinannya, terutama imam. Maka di saat dia menjadi imam, setiap dia selesai dari surat, misalnya salat maghrib 3 rakaah, maka 2 surat jahr. Pertama selesai, kemudian ditutup qul huwallahu ahad. Kemudian surat yang kedua ditutup qul huwallahu ahad, seperti yang sering kita praktekkan. Maka para sahabat terheran, ini ada apa? Apakah dulu diajarkan oleh Nabi? Maka ditanyakan setelah mereka sampai selesai dari tugas mereka menjadi sariyah ataupun peleton, kembali kepada Nabi. Ditanyakan, ya Rasulullah, imam ini yang kau tunjuk, dia setiap selesai surat membaca Al-Ikhlas, selesai dari surat yang lain membaca Al-Ikhlas. Apakah itu dari sunnah? Maka mereka menginginkan, jika ini dari sunnah, mereka akan menghidupkannya. Justru berbalik, Nabi bertanya, salhu mada sya'nuhu, tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan dia melaksanakan yang demikian. Nabi pun tidak bisa menjawab langsung. Maka setelah ditanyakan kepada orang ini,
Aku mencintai surat Al-Ikhlas karena padanya ada sifat yang agung, sifatur Rahman, ada sifat Allah yang agung yang dikatakan tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan dan berbeda dengan makhluknya. Dan Allah As-Samad, Allah berdiri sendiri, dan Allahu Ahad, Allah He is the one and only. Maka orang ini mengatakan mempunyai sifat-sifat yang agung di surat ini, dan aku mencintai untuk terus mengulang surat ini karena aku mencintai Allah. Aku mencintai sifat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha As-Samad, berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluknya. Kecintaan seorang hamba kepada penciptanya, maka dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini. Lalu apa kata Nabi setelah disampaikan? Ya Rasulullah, orang ini mengulang-ulang surat ini dikarenakan cinta kepada Allah, cinta kepada sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka apa kata Nabi kepada orang ini? Balighu, sampaikan kepada dia, innallaha yuhibbuhu, innallaha yuhibbuhu. Katakanlah kepada dia, karena itu semua Allah mencintai dia. Maka jika Allah yang mencintai dia, tidak peduli kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan di langit dan di bumi untuk membenci dia, tidak peduli. Maka ini keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang ketiga, di hadis yang datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang sahih, di mana Nabi Muhammad SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian sami'a rajulan yaqra'u bi al-ikhlas, bahwa Nabi di saat berjalan dengan para sahabat mendengar ada orang yang membacakan surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Wajabat, wajabat, maka wajib bagi dia, wajib bagi dia. Maka para sahabat semuanya menanyakan, wajib bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini apa ya Rasulullah? Wajabat alamada, wajabat bidukhulil jannah, maka wajib baginya untuk masuk kepada surga. Maka yang membaca surat Al-Ikhlas dan yang mengimaninya dan mengetahui maknanya dan mencintainya karena semuanya sifat-sifat Allah yang agung, dan mengulang-ulang di dalam zikirnya dan mengulang-ulang di dalam membaca di luar salat dan membaca di dalam salat, maka Allah akan mewajibkan baginya surga sesuai ucapan Nabi. Wajabat, wajabat, dikatakan oleh para sahabat, wajabat apa? Wajib bagi Allah apa baginya? Wajabat, wajib bagi Allah memasukkan dia kepada surga. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, lumurilah lisan kita dengan surat Al-Ikhlas, surat yang pendek dan mempunyai keutamaan yang besar. Pertama tadi, menyebabkan kecintaan Allah kepada dirinya. Dan yang kedua, membaca satu surat Al-Ikhlas seperti membaca 1/3 juz dari Al-Quran. Dan yang terakhir, wajabat, wajabat, menyebabkan dia diwajibkan masuk surga. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia min kulli su'in wa makruh, min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar engkau menjaga NKRI tercinta dari rongrongan OPM KKB di Papua dan juga di mana saja dari mereka orang-orang yang merongrong kedaulatan negeri kita NKRI tercinta, agar engkau hancurkan. Dan yang kedua, dan ini adalah manhaj ahli sunnah, mendoakan para pemimpinnya kepada kebaikan. Allahumma fad wulata umurina warsyudhum ila tariqil haq. Wahai Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri kami,
Presiden kami Pak Prabowo dan staf kementeriannya, Kabinet Merah Putih, dan juga mereka yang bertugas di MPR dan DPR pusat ataupun cabang, maka wahai Allah, bimbinglah mereka kepada jalan yang hak, agar mereka membuat undang-undang yang sesuai dengan agamamu. Dan kami rakyat yang diperintahkan wajib untuk taat kepada pemimpin, maka kita taat kepada pemimpin yang takut kepadamu, maka kita semuanya akan dalam keadaan hidup bahagia, dan Indonesia menjadi jaya raya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir kita berdoa kepadamu wahai Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kita yang membantu dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang free of charge, yang dakwah ini gratisan, maka mereka yang meluluhkan peluhnya untuk membantu membangun masjid Nisa ataupun musala Id dan yang lainnya, dan mereka yang mencucurkan dana, dan mereka yang mengucurkan pemikiran dengan mengajar dan mengucurkan ide-ide dan pertanggungjawaban dan semua dari permasalahan dakwah, maka pertama, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kedua, gantikanlah dari peluh, keringat, tenaga dan uang yang mereka salurkan di sini, Engkau berikan balasan yang besar dengan rizki yang melimpah, dan di hari akhirat dengan pahala yang memberatkan mizan. Dan yang keempat, jadikanlah mereka wahai Allah jaya raya di dunia dan dalam keadaan panjang umur yang diberkahi. Semakin panjang usianya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin jaya raya di dunia. Dan yang terakhir wahai Allah, masukkanlah mereka semuanya bersama kami ke surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu